Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala sangat penting untuk selalu menjaga diri kita, jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesesatan, kita terjatuh dalam kemaksiatan, dan kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan itu semua hanya bisa kita tanggulangi, bisa kita atasi hanya dengan banyak beristighfar dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau lebih dikenal dengan istilah khauf. Di dalam agama Islam, takut bermakna ialah khauf, atau takut bermakna takut kepada Allah dengan penuh kesadaran dan kemampuan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi yang dimaksud khauf atau takut ialah melaksanakan perintah Allah dengan kesadaran dan kemampuan, dan semata-mata hanya berharap dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil-dalil yang berkenaan dengan khauf, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa iyaya farhabun, artinya kepadaku kamu harus takut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ahzu rabbika isa ahazal qura wa hiya zalimatun inna ahzahu alimun syadid inna bidzalika laayatan liman khafa azabal akhirah dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dudin yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi isnihi faminhum syaqiyun wa sa'id fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiq. Artinya, demikianlah siksa Tuhanmu jika menyiksa suatu daerah yang zalim. Sungguh siksanya sangat pedih. Sungguh kejadian itu cukup menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut dari siksa akhirat. Itulah hari di mana dikumpulkan sekalian manusia, dan itulah hari yang disaksikan oleh semua makhluk, dan tiada kami undurkan hanya untuk masa tertentu pada hari di mana tiada jiwa yang dapat berkata-kata kecuali dengan izinnya. Maka ada yang sial atau celaka, dan ada yang untung atau bahagia. Adapun orang-orang yang sial, maka dalam api neraka, sehingga terdengar suara nafas yang bagaikan suara jeritan.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhan dan menahan dirinya dari hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Kemudian selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isak sya'arra qalbul mu'mini min hasyatillahi ta'ala tahatat anhu khotoyahu kama yatahatu minasyajarati warakuha. Apabila gemetar hati seseorang karena takut kepada Allah, maka runtuhlah seluruh dosanya bagaikan daun kering yang gugur dari pohonnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Zalazun munjiyatun wa zalazun muhlikatun. Fa ammal muhlikatu pasyuhu muta'un wa hawan mutaba'un wa ijabul mar'i binafsi wa ammal munjiyatu fal adlu fir rida wal ghadab wal iktisadu fil fakihi wal gina wa hasyatullah azza wa jalla fis sirri wal alaniyah. 3 sifat yang menyelamatkan dan ada 3 sifat yang mencelakakan. Adapun yang membinasakan ialah sifat tamak dan bakhil yang ditaati, dan hawa nafsu yang diperturutkan serta kesombongan seseorang. Adapun yang menyelamatkan ialah adil dalam ridha maupun marah, sederhana dalam kaya maupun miskin, dan tetap takut kepada Allah ketika sendirian atau berada di keramaian. Demikianlah saudara-saudara sekalian dalil-dalil yang kita bacakan tadi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari dalil-dalil tersebut di atas dan kita laksanakan atau kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena takut adalah salah satu sumber atau sumber pokok dari seluruh kebaikan. Orang yang tidak takut kepada Allah, maka dijamin bahwa dia tidak memperoleh kebaikan apapun. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan pembahasan kita tentang khauf ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.